screen time kalian hari ini? Berapa jam? 7, 10, atau bahkan lebih? Tenang aja, kalian gak sendirian. Kita hidup di era dimana notifikasi datang lebih cepat dari pikiran kita sendiri. Hari ini gue mau ngajak kalian untuk bahas fenomena yang diam-diam ngaruh banget ke kesehatan mental dan produktivitas kita, yaitu digital overload. Dan gimana caranya kita bisa ngadepin itu dengan lebih tenang. Oke, digital overload adalah kondisi saat kita merasa kewalahan karena terlalu banyak informasi masuk dari berbagai informasi atau sumber digital, mulai dari notifikasi WhatsApp, updates Instagram, sampai berita dari media offline yang datang non-stop. Akibatnya kita jadi capek secara mental, gampang terdistraksi dan malah makin sulit untuk fokus atau beristirahat dengan tenang. Salah satu penyebab utamanya adalah multitasking digital. Kita terbiasa buka banyak aplikasi sekaligus, belajar sambil scroll TikTok, makan sambil nonton YouTube, dan kerja sambil buka chat. Padahal otak manusia sebenarnya nggak didesain buat melakukan banyak tugas sekaligus. Menurut penelitian dari Montek Anwala pada tahun 2020, otak kita bisa mengalami tekanan psikologis karena harus terus memproses informasi tanpa henti, yang akhirnya bisa menimbulkan stres, kelelahan mental, dan bahkan rasa cemas. Gampangnya, makin sering kita online tanpa jeda, makin berat pula kerja otak kita. Dampaknya ternyata gak main-main. Kita jadi gampang cemas, sulit tidur nyenyak, dan makin sering bandingin diri sendiri dengan orang lain di media sosial. Hal-hal kecil kayak overthinking atau burnout bisa muncul hanya karena kita gak pernah ngasih ruang buat istirahat digital. Bahkan dalam jangka panjang pun, kebiasaan ini bisa nurunin kualitas hidup kita secara keseluruhan, baik secara emosional, sosial, maupun produktivitas. Tapi tenang, ada cara buat ngatasinnya. Kita bisa mulai dari hal kecil. Yang pertama, matikan notifikasi yang gak penting. Yang kedua, luangin waktu buat screen break tiap beberapa jam. Yang ketiga, pasang batasan waktu di aplikasi media sosial. Yang keempat, dan sesekali coba digital detox, misalnya 1 hari tanpa HP. Intinya, kita belajar jadi lebih sadar dan bijak dalam menggunakan gadget, bukan anti teknologi tapi pro dengan keseimbangan. So, gadget itu gak salah, tapi kita yang harus ngerti bagaimana cara pemakaiannya. Jangan sampai hidup kita dikendalikan layar kecil dan notifikasi terus-menerus. Yuk, mulai sekarang jadi generasi yang bukan cuma melek teknologi, tapi juga melek kesadaran digital. Terima kasih.